Ya, selamat siang Bapak Ibu, orang tua murid kelas 12 dan Bapak Ibu guru. Eh, Mohon maaf, kita agak molor sedikit waktunya Bapak Ibu karena beliau Pak Gunawan sedang baru selesai rapat begitu ya, dan saat ini sedang mempersiapkan. Sambil menunggu Pak Gunawan ya Bapak Ibu ya, dipersilakan bagi Bapak Ibu yang memang memungkinkan dalam keadaan kondisinya, silakan dinyalakan kameranya supaya kita sama-sama saling bisa melihat gitu ya Bapak Ibu, supaya dengan jelas. Dan Bapak Ibu pasti melihat di layar Bapak Ibu masing-masing ini ada tergabung juga kita semua dengan putra-putri Bapak Ibu di kelasnya masing-masing gitu ya, melalui kamera dari kelas. Nah, Bapak Ibu bisa mungkin melihat walaupun hanya punggungnya saja ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin. Nah, itu anak-anak juga sambil melihat, wih, mama papanya ada nggak ya di situ ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang memang bisa kondisinya dengan baik, silakan dinyalakan kameranya ya Bapak Ibu. Kita sambil menunggu sekali lagi kehadiran Pak Gunawan yang baru selesai juga sedang menghadiri rapat begitu ya, dan sedang proses untuk akses masuk ke sini ya Bapak Ibu. Jadi kita mohon bersabar, kita sambil menunggu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa saling menyiapkan kondisinya masing-masing begitu, supaya kita sama-sama menyaksikan dan memahami setiap informasi yang ada yang nanti akan disampaikan oleh Pak Gunawan. Ya, sambil menunggu Pak Gunawan, kami mengucapkan selamat datang ya Bapak Ibu di Zoom pertemuan untuk hari ini yang baru bergabung, yang baru join. Selamat datang untuk Bapak Ibu semua. Silakan sekali lagi kami menginfokan, dikondisikan kalau memang rasanya bisa dinyalakan kamera, silakan dinyalakan kamera ya Bapak Ibu ya. Karena putra-putri Bapak Ibu juga sambil melihat nih, cari-cari nih mama papanya ada nggak Pak, begitu ya. Nah, karena di situ juga ada wali kelas yang mendampingi juga Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai untuk kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sehat semuanya, salam sejahtera. Mudah-mudahan dalam keadaan di sana dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu dan penuh sukacita. Saya melihat dan kami melihat sebagian juga ada yang memang di rumah masing-masing juga ada, yang memang juga sambil bekerja juga ada, di perjalanan juga ada. Nah, ini kami bisa merasakan bahwa memang sangat antusias Bapak Ibu untuk memahami untuk informasi pada hari ini ya Bapak Ibu. Nah, maka dari itu sebelum kita memulai untuk
rangkaian kita pada hari ini. Yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang. Dan silakan Bapak Ibu bagi yang bisa dan kondisinya di sana aman, silakan dinyalakan kameranya ya Bapak Ibu ya, supaya kita sama-sama bisa merasakan sukacita walaupun kita pertemuan secara Zoom gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk Bu Vero untuk membuka kegiatan kita pada hari dengan doa. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Sebelum kita memulai sosialisasi hari ini, saya izin membawakan doa pembukaan secara iman Kristiani. Mari kita satu dalam doa. Tuhan kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk berkat penyertaan yang selalu Engkau berikan kepada kami sampai siang ini kami dalam keadaan yang sehat. Tuhan, sementara kami akan memulai sosialisasi SNPBM yang dibawakan oleh Pak Gunawan, kiranya Tuhan memberkati awal, pertengahan hingga akhir sehingga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan kami mendapatkan yang terbaik juga untuk masa depan anak kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang kegiatan ini kami serahkan hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anakmu sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, terima kasih untuk Bu Vero untuk doa pembuka. Bapak Ibu, agenda kita pada siang hari ini, dalam pertemuan hari ini, nanti akan ada sambutan dari Pak Hendro, dan kita yang kedua lalu masuk ke dalam materi mengenai SNPMB, begitu ya. Tapi sebelum itu, saya menyapa untuk Pak Gunawan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang Pak Gunawan. Selamat siang Pak John. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Gimana Pak, kabarnya baik Pak? Baik. Ya, berkat baik. doa dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya, saya juga menyapa untuk Bapak Ibu wali kelas yang saat ini mendampingi di kelas masing-masing, dan saya juga menyapa untuk anak-anak yang ada di kelas masing-masing. Nah, boleh dada-dada tuh ya. Mungkin papa mamanya hadir di sini. Oke. Ya, sebelum nanti saya memaparkan sedikit CV dari Pak Gunawan, Bapak Ibu, kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Pak Hendro. Untuk itu, kami persilakan Pak Hendro. Ya, terima kasih Pak John. Selamat siang Bapak dan Ibu orang tua siswa yang saya kasihi dan yang saya hormati Bapak Gunawan sebagai pembicara saat ini. Terima kasih Pak Gunawan, selamat siang dan terima kasih atas kehadirannya. Bapak sudah menyempatkan waktu untuk kami membicarakan tentang SNPMB di tahun ini. Tentu Bapak banyak sekali kesibukan, tapi terima kasih sudah menyempatkan diri. Dan selamat siang juga para siswa yang saya banggakan, para siswa-siswi kelas 12 MAK 7 Penabruk Jakarta, dan Bapak Ibu wali kelas yang sedang mendampingi para siswa di kelas. Hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi tentang SNPMB yang akan diberikan oleh Pak Gunawan, yang merupakan Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dari Universitas Indonesia. Kita berharap hari ini anak-anak dapat informasi yang penting dan berguna untuk bisa menapaki tahap-tahap dari masuk perguruan tinggi negeri, baik jalur undangan maupun jalur tes nantinya. Ini baru pertama kalinya dilakukan pada hari Rabu sosialisasi seperti ini. Kenapa sih Pak nggak hari Sabtu? Nah, karena Pak Gunawan itu sibuk sekali ya Pak, kita minta pada tanggal 21 kemarin, tapi tidak bisa juga tanggal berapa ya kemarinnya, itu jadi sekarang baru bisa pada hari Rabu. Tapi ada baiknya juga nih kalau dilakukan pada hari Rabu begini, banyak siswa yang akhirnya tetap tinggal di kelas dan bisa mengikuti kegiatan ini, ya, sehingga para siswa kita atau anak-anakku sekalian bisa mengikuti secara langsung sosialisasi ini. Dan juga kalau dulu kan kalau Sabtu itu kan biasanya banyak kan orang tua ya, anak-anaknya sedikit, sehingga nanti jadi tidak langsung didengar oleh anak-anak, tapi sekarang langsung didengarkan oleh
anak-anak sekalian karena dilaksanakan pada hari Rabu begini setelah jam sekolah. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir, terima kasih atas kehadirannya. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa diberikan pada sesi bertanya, dan kami sudah merekam ya, ini dalam proses direkam proses ini. Pada saatnya nanti kita juga akan bisa mengakses kembali kalau misalnya memang ada hal-hal yang perlu diperjelas lagi atau dikonfirmasi lagi melalui video rekamannya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu orang tua murid yang hadir pada siang hari ini di sela-sela kesibukannya di kantor, dan terima kasih untuk Pak Gunawan, terima kasih juga untuk Pak John. Selamat mengikuti sosialisasi ini, kiranya ini bermanfaat oleh karena Tuhan yang memberkati. Terima kasih Pak John, silahkan saya kembalikan ke Bapak. Ya, terima kasih Pak Hendro yang mengawali kegiatan kita dan sambutannya. Ya, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam rangkaian kegiatan kita, acara kita pada hari ini. Izinkan saya, Bapak Ibu, memperkenalkan narasumber kita pada saat ini. Beliau dengan nama Dr. Gunawan, Sarjana Teknik, Magister Teknik, riwayat pendidikannya S1 Universitas Indonesia dengan jurusan Teknik Perkapalan, S2 Universitas Indonesia dengan jurusan Teknik Mesin, dan S3 dari Hiroshima University, Jepang dengan Teknik Perkapalan, dan riwayat jabatan struktural yang saat ini dijabat oleh Pak Gunawan, itu adalah yang pertama di tahun 2019-2020, Ketua Program Studi Teknik Perkapalan UI, dan yang terakhir di tahun 2020 sampai sekarang, itu adalah Kepala Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia. Nah, ini memang pas sekali Bapak Ibu dengan pertemuan kita pada hari ini, sosialisasi mengenai SNPMB yang memang langsung akan disampaikan oleh Pak Gunawan juga sebagai Kepala Kantor Penerima Mahasiswa Baru. Bapak Ibu nanti dipersilakan untuk mempersiapkan segala pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Gunawan. Tapi Pak Gunawan akan memaparkan terlebih dahulu, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Dipersilakan pada saat nanti sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa dipersilakan untuk bertanya. Untuk itu langsung saja kami serahkan kepada Pak Gunawan. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak John selaku moderator. Baik Bapak Ibu semua, kami mulai. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Hendro selaku Kepala SMAK 7 Penabur Jakarta, serta jajarannya Bapak Ibu para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru, pengurus yayasan atau komite sekolah, Bapak Ibu para orang tua siswa, dan tentunya para siswa-siswi sekalian yang saat ini dengan khusyuk ya menyimak nanti informasi yang akan kami berikan. Baik Bapak Ibu guru, para orang tua siswa dan para siswa sekalian, izinkan kami akan share screen. Silahkan jika nanti sudah terlihat dengan jelas, bisa diinfokan ke kami. Pak John mungkin sebagai MC. Sudah, Pak. Baik. Makasih, kami lanjutkan. Baik, jadi kami dari Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru UI hari ini akan memberikan informasi terkait dengan kegiatan penerimaan mahasiswa baru UI, baik yang telah kami lakukan di tahun akademik 2022-2023 kemarin, maupun rencana nanti di tahun 2023-2024. Dalam hal ini terkait dengan penerimaan mahasiswa baru UI khususnya untuk jenjang sarjana dan vokasi. Baik Bapak Ibu semua, yang pertama ini kami review dulu terkait kegiatan penerimaan mahasiswa baru di UI tahun 2022 kemarin. Ini secara garis besar ini ada dua jalur masuk. Yang pertama adalah jalur masuk yang dikelola oleh nasional atau pola penerimaan nasional. Yang kedua pola penerimaan mandiri. Nah, untuk pola penerimaan nasional ini di tahun 2022 kemarin, ini lembaga yang menaungi adalah LTMPT. Meskipun nanti di materi yang rencana tahun 2023 ini bertransformasi dari LTMPT menjadi SNPMB BP3. Nah, sekali lagi ini adalah data penerimaan tahun 2022, sehingga terminologi yang saya sampaikan mengacu ke data tahun 2022.
Baik, kami lanjutkan untuk yang pola penerimaan melalui jalur nasional, ini ada dua jalur masuk. Yang pertama SNMPTN, yang kedua SBMPTN. Nah, kami di UI, baik yang melalui SNMPTN maupun SBMPTN di tahun 2022 kemarin, hanya mengikutsertakan program pendidikan S1 reguler saja yang berjumlah 64. Nah, kemudian untuk data atau detail 64 prodi apa saja nanti akan kami sampaikan di slide berikutnya. Nah, baik, kemudian yang membedakan apa antara SNM dengan SBM? Sebagaimana para siswa, orang tua siswa, dan Bapak Ibu guru semuanya sudah sangat mengetahui, SNMPTN ini dia berdasarkan prestasi, sehingga para peserta pendaftar SNMPTN tidak diwajibkan mengikuti ujian. Jadi proses seleksi evaluasi ini mendasarkan pada prestasi yang utamanya adalah dokumen atau nilai yang ada di rapor, dan dapat ditambahkan dengan prestasi-prestasi lain. Nah, kemudian untuk SBMPTN ini yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan seleksi evaluasi adalah hasil skor UTBK dari yang bersangkutan. Nah, kemudian untuk jalur masuk yang kedua yang dikelola mandiri oleh kami, dalam hal ini oleh UI, setidaknya kami di UI di tahun 2022 kemarin membuka 3 jalur masuk ya untuk yang mandiri. Yang pertama adalah PPKB dan talent scouting. Jadi PPKB dan talent scouting ini sebenarnya adalah mirip yang SNMPTN untuk pola penerimaan nasional, di mana para peserta yang mengikuti PPKB talent scouting tidak dilakukan ujian atau tes. Nah, yang membedakan apa? Untuk PPKB ini kami khususkan untuk program pendidikan S1 paralel dan program pendidikan yang ada di vokasi, baik D3 maupun D4 atau sarjana terapan. Sedangkan talent scouting ini kami khususkan ya bagi para siswa-siswi sekalian yang berminat untuk mengambil kelas khusus internasional atau S1 KKI. Nah, kemudian sebagaimana SNMPTN di PPKB dan talent scouting pun kami mendasarkan dokumen prestasi rapot dalam kegiatan seleksi evaluasi, dan tentunya dapat ditambahkan dengan dokumen-dokumen prestasi lain. Nah, kemudian jalur masuk yang kedua yang dikelola mandiri oleh UI yaitu jalur masuk yang berdasarkan tes atau ujian yang sebagaimana kita telah ketahui bersama, ini istilahnya adalah SIMAK UI. Di mana di SIMAK UI tahun 2022 kemarin, ini kami membuka untuk seluruh program pendidikan, jenjang sarjana dan vokasi yang kami miliki, yaitu S1 reguler, S1 paralel, D3 maupun D4 atau sarjana terapan, termasuk juga S1 kelas internasional. Kemudian di tahun 2022 kemarin juga kami melaunching satu jalur penerimaan baru yang dikelola terpusat di kantor penerimaan mahasiswa baru, yaitu seleksi jalur prestasi. Nah, seleksi jalur prestasi atau SJP ini kami khususkan bagi para siswa-siswi sekalian pemegang kejuaraan atau kompetisi nasional internasional dengan requirement minimal yang bersangkutan adalah peraih medali perunggu tingkat nasional atau mendapatkan juara 3 pada kompetisi minimal tingkat nasional. Baik, para siswa sekalian, orang tua siswa, dan Bapak Ibu guru, tentunya setelah kami informasikan jalur-jalur masuk maupun program pendidikan yang diselenggarakan di UI di tahun 2022 kemarin, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira komposisi persentase daya tampung untuk masing-masing program pendidikan, untuk masing-masing jalur masuk seperti apa. Nah, ini sudah kami rangkumkan. Yang pertama, ini yang data sebelah kiri, ini adalah program pendidikan S1 reguler, di mana untuk 100% daya tampung, ini kami bagi menjadi 2 secara garis besar, 50% melalui penerimaan nasional, 50%-nya melalui penerimaan mandiri. Yang melalui penerimaan nasional ini 20% SNMPTN, 30% SBMPTN. Sedangkan untuk program pendidikan selain S1 reguler, yaitu S1 paralel, S1 kelas internasional, dan vokasi, D3 maupun D4, ini di tahun 2022 kemarin kesemuanya melalui pola penerimaan mandiri dengan komposisi pembagian persentase daya tampung sebagai berikut. Ya, yang bagian abu-abu ini adalah persentase yang melalui jalur prestasi atau undangan, yaitu PPKB atau talent scouting, sedangkan yang warna kuning ini persentase yang kami terima melalui jalur ujian atau SIMAK UI. Nah, baik para siswa sekalian dan orang tua siswa, kemudian juga barangkali
ingin mengetahui ya, jadi di UI itu sebenarnya menyediakan berapa kursi untuk penerimaan di tahun 2022 kemarin. Nah, ini juga sudah kami sajikan datanya dengan cukup detail. Jadi secara umum ya, kalau kita cermati bersama, total daya tampung atau kursi yang kami sediakan di penerimaan tahun 2022 untuk jenjang sarjana dan vokasi tidak kurang dari 9.000. Jadi dengan angka yang sedemikian besar, harapan kami ini menjadi semakin termotivasi, utamanya para siswa-siswi sekalian ketika nanti berminat untuk berkuliah di UI, ini loh yang kami sediakan, 9.276 kursi di tahun 2022 kemarin. Dan tidak menutup kemungkinan di tahun 2023 jumlah daya tampung yang kami sediakan akan mengalami kenaikan. Jadi bisa jadi akan menyentuh angka 9.500. Baik, dari 9.276 yang kami luluskan di tahun 2022 kemarin, di penerimaan tahun 2022, berikut adalah komposisi untuk masing-masing program pendidikan. Jadi untuk S1 reguler, kami menyediakan 64 program studi dengan total daya tampung 5.563, S1 paralel 38 prodi dengan daya tampung kurang lebih 1.500. Untuk vokasi, di mana kami saat ini memiliki 15 program studi, 9 diantaranya adalah D3, dan 6 sisanya adalah D4 atau sarjana terapan, dengan total daya tampung 1.500, dan yang terakhir untuk sarjana kelas internasional, ini sampai dengan penerimaan 2022 kemarin, kami memiliki 26 program studi. Sebagian merupakan program studi bergelar ganda atau double degree, dan sebagian lagi merupakan program studi kelas internasional bergelar tunggal atau single degree dengan total daya tampung sekitar 700. Baik, kemudian perlu kami sampaikan juga bagaimana capaian UI di kegiatan pola penerimaan nasional tahun 2022 kemarin. Nah, ini yang pertama kami sampaikan dulu data capaian UI di UTBK SBMPTN tahun 2022. Jadi kami di UI di tahun 2022 masih berhasil mempertahankan ya sebagai peringkat 1 nasional, baik untuk rata skor prodi-prodi yang tergabung di dalam rumpun Saintekes maupun rata skor yang kami terima atau yang lulus di SBMPTN UI tahun 2022 untuk prodi-prodi yang tergabung di dalam rumpun Soshum atau sosial humaniora. Nah, kemudian tentunya pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana peluang atau probability, ya, peluang untuk bisa diterima di UI, baik melalui SNMPTN, SBMPTN maupun SIMAK. Ini kami sajikan di tahun 2022, karena tahun 2023 kan baru akan dilaksanakan, sehingga data-data di tahun 2022 barangkali diperlukan oleh para siswi sekalian, orang tua siswa maupun Bapak Ibu guru, di mana nanti ketika para siswa-siswi berminat ya untuk mengambil UI, setidaknya bisa menjadikan data ini sebagai acuan. Yang pertama adalah kami sajikan data rata persentase keketatan yang diterima di UI melalui SNMPTN tahun 2022. Kalau kita cermati bersama, ini datanya di angka 6% atau 6 berbanding 100. Atau kalau kita simplifikasikan, ini kurang lebih 1 kursi diperebutkan oleh sekitar 18-20 peserta. Baik, kemudian bagaimana yang melalui UTBK SBMPTN? Ini rupanya persentasenya lebih rendah. Ini di kisaran 4%, Bapak Ibu semua, atau dengan kata lain 1/25. Nah, kemudian yang terakhir yang melalui SIMAK, ini di kisaran 2,89%, atau kurang lebih 1 kursi diperebutkan oleh sekitar 30 pendaftar. Baik para siswa sekalian, orang tua siswa dan Bapak Ibu guru, kemudian kalau tadi sudah kami sampaikan secara rata-rata keseluruhan, ya, artinya kami merasiokan antara total pendaftar di SNM, SBM, dan SIMAK, dirasiokan dengan total kursi di SNM, SBM, dan SIMAK, tentunya data tadi belum bisa menggambarkan per prodi, karena aktualnya nanti yang dipilih oleh masing-masing pendaftar adalah program studi, spesifik program studi apa. Nah, untuk itu kami perlu menyampaikan data persentase keketatan per program studi. Nah, yang pertama ini kami sajikan dulu 5 besar, baik yang melalui SNMPTN, SBMPTN maupun SIMAK. Ini kalau kita cermati bersama sebagai contoh, yang melalui SNMPTN ini di tahun 2022 kemarin
prodi dengan keketatan terkecil atau paling ketat ini diperoleh oleh bahasa dan kebudayaan Korea. 2,53%, ini kurang lebih 1 berbanding 40 pendaftar. Ya, kemudian disusul ilmu hubungan internasional atau HI, ilmu komunikasi, pendidikan dokter, dan kriminologi. Sedangkan untuk data persentase keketatan, ya, 5 besar prodi dengan persentase keketatan terbaik yang melalui jalur SBMPTN dan melalui jalur SIMAK, silakan para siswa sekalian, orang tua siswa maupun Bapak Ibu guru bisa mencermati PowerPoint yang sedang kami tampilkan. Nah, baik, kemudian karena pola penerimaan yang terdekat saat ini adalah pola penerimaan nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, maka kami merasa perlu menyampaikan data persentase keketatan yang diterima di UI melalui SNMPTN tahun 2022. Mengapa? Karena SNBP pada dasarnya adalah transformasi dari SNMPTN tahun 2022, sehingga data persentase keketatan di SNMPTN ini setidaknya bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau bahan acuan ketika nanti putra-putri dari Bapak Ibu semua eligible SNBP dan berminat mendaftar prodi-prodi yang ada di UI. Nah, ini telah kami tampilkan setengah dari 64 prodi S1 yang kami miliki, ya, di peringkat 1 sampai 32, silakan bisa dicermati bersama oleh para siswa maupun orang tua siswa. Kemudian kami lanjutkan untuk urutan nomor 33 sampai dengan 64. Karena sekali lagi kami di UI memiliki 64 program studi sarjana yang non kelas internasional. Nah, ini tentunya Bapak Ibu para orang tua siswa maupun para siswa sekalian bisa mencermati dan barangkali bisa memperbesar peluang, ya, atau menyusun strategi ketika ingin memperbesar peluang diterima di UI melalui SNBP tahun 2023, maka bisa nanti memilih prodi-prodi dengan persentase keketatan lebih besar sama dengan 10%. Karena untuk prodi dengan keketatan lebih besar sama dengan 10%, ini menandakan tingkat persaingan kurang lebih 1 berbanding 10. Jadi bisa dijadikan sebagai bahan alternatif ketika memang ingin memperbesar peluang bisa diterima di UI. Mengapa? Karena data-data dari persentase keketatan SNMPTN ini dari tahun ke tahun, kalaupun ada pergerakan, kelihatannya tidak terlalu signifikan perubahan. Baik, Bapak Ibu guru, para orang tua siswa dan para siswa sekalian, kemudian kami perlu menginformasikan juga bahwa selain program sarjana yang biasa yang kami miliki di UI, kami juga menyelenggarakan program studi S1 kelas internasional. Nah, untuk S1 kelas internasional ini kami memang tidak sebanyak 64 program studi yang dibuka atau yang dimiliki, tetapi setidaknya ini bisa dijadikan sebagai bahan alternatif, ya, ketika nanti misalkan ingin memperbesar peluang diterima di UI bisa mengambil kelas internasional. Nah, untuk kelas internasional ini kami di UI 100% di tahun 2023 akan diikutkan di dalam pola penerimaan mandiri. Jadi untuk di SNBP memang S1 internasional tidak kami sertakan. Nanti di talent scouting yang rencananya pendaftaran talent scouting untuk kelas internasional akan kami buka di paling lambat minggu ke-4 bulan Februari. Nah, baik, kemudian ini kami informasikan bahwa berikut ini adalah data program studi yang ada di berbagai fakultas yang menyelenggarakan kelas internasional. Nah, sebagai contoh untuk yang pertama, itu Fakultas Kedokteran, di mana Fakultas Kedokteran hanya menyelenggarakan kelas internasional double degree saja dengan partner university atau universitas mitra yang ada di luar negeri sebagai berikut. Kemudian disusul data Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Teknik atau Engineering. Nah, kemudian barangkali akan bertanya apa yang membedakan antara single degree dengan double degree. Setidaknya ada 2 perbedaan ini Bapak Ibu semua dan para siswa sekalian. Yang pertama, ya, perbedaan yang pertama adalah pada pola perkuliahannya. Untuk yang single degree ini nanti ketika yang bersangkutan diterima di UI kelas internasional dan single degree, maka hanya diwajibkan minimal 6 bulan untuk studi outbound di universitas partner yang ada di luar negeri. Nah, sedangkan untuk yang double degree
ini yang bersangkutan nanti wajib minimal 2 tahun ya, atau 4 semester kuliah atau studi outbound di partner university yang ada di luar negeri. Jadi polanya kalau single degree ini kurang lebih 7 dan 1 ya, 7 semester di UI, 1 semester di partner university, sedangkan double degree ini 4 semester di UI, 4 semester di kampus mitra. Kemudian perbedaan yang kedua adalah pada gelar yang nanti akan diperoleh oleh masing-masing yang bersangkutan ya. Untuk yang single degree maka hanya akan mendapatkan 1 ijazah dari UI saja. Sedangkan untuk yang double degree setelah lulus nanti akan mendapatkan 2 ijazah, ijazah dari UI dan ijazah dari kampus mitra yang ada di luar negeri. Baik, kemudian ini kami lanjutkan data prodi ya, per fakultas untuk yang menyelenggarakan kelas internasional. Ada Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, kemudian Fakultas Psikologi, Hukum, dan terakhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, baik Bapak Ibu guru, para siswa, dan orang tua siswa sekalian, kalau tadi kami sudah menginformasikan terkait data keketatan SNMPTN tahun 2022 yang setidaknya bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan di SNBP 2023, maka ini juga kami perlu menginformasikan terkait data keketatan kelas internasional yang melalui talent scouting di tahun 2022 kemarin. Karena ini bisa dijadikan sebagai acuan ya untuk talent scouting di tahun 2023. Nah, ini kalau kita cermati bersama secara keseluruhan persentase keketatan kelas internasional jauh di atas persentase keketatan yang kelas non internasional atau yang sarjana reguler. Kalau kita lihat di sini untuk prodi dengan keketatan terbaik sekalipun ini diperoleh oleh pendidikan dokter gelar ganda, ini keketatannya masih di atas 10%. Ini artinya 1 berbanding sekitar 8 sampai 9 pendaftar. Bahkan kalau kita cermati bersama ini semakin turun ya, semakin ke bawah, maka persentase keketatannya semakin tinggi. Kita ambil contoh misalkan yang 30 ya atau 33%, ini kurang lebih 1 kursi diperebutkan oleh 3 pendaftar. Baik, kemudian bagaimana dengan setengah sisa prodi kelas internasional, data persentase keketatan. Ini sudah kami sajikan juga urutan nomor 14 sampai dengan 26. Ini para siswa maupun orang tua siswa bisa mencermati bersama bahwa kalau kita perhatikan, ini ada beberapa prodi di tahun penerimaan 2022 kemarin yang melalui talent scouting ini perbandingannya 1:2 atau dengan kata lain persentase keketatannya adalah 50%. Tentunya ini peluang untuk bisa diterima sangat tinggi sekali karena 1 kursi hanya diperebutkan oleh 2 pendaftar. Jadi setidaknya bisa dijadikan sebagai alternatif ya Bapak Ibu semua jika memang putra-putrinya berminat masuk ke UI dan ingin memperbesar peluang diterima bisa mengambil di kelas internasional. Nah, baik, kemudian kami lanjutkan. Jadi paparan yang tadi sudah kami sampaikan itu mengacu ke data penerimaan mahasiswa baru di UI untuk sarjana dan vokasi tahun 2022. Nah, selanjutnya ini bagaimana nanti untuk rencana di tahun 2023. Ini mengacu ke dasar aturan yaitu Permendikbudristek nomor 48 yang menjadi payung hukum dari pola penerimaan mahasiswa baru di PTN untuk sarjana dan vokasi maupun Kepmendikbudristek nomor 345 ini terjadi transformasi atau terjadi perubahan ya, baik yang pola penerimaan nasional maupun yang mandiri. Yang pertama untuk pola penerimaan nasional yang sebelumnya lembaga yang menaunginya adalah LTMPT untuk tahun 2023 berdasarkan Permen nomor 48 ini bertransformasi menjadi SNPMB BP3. Kemudian perubahan lain adalah nomenklatur. Kalau di Permen yang lama, nomenklatur untuk pola penerimaan nasional, ini jalur masuknya adalah SNMPTN dan SBMPTN. Nah, sedangkan di Permen nomor 48, ini bertransformasi menjadi SNBP dan SNBT. SNBP adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi, SNBT seleksi nasional berdasarkan tes. Sebenarnya pada prinsipnya tidak terlalu banyak ya mengalami perubahan. Ya. Hanya saja nih beberapa poin-poin penting kami sampaikan. Yang pertama terkait cakupan yang diatur. Kalau di Permen nomor 6 tahun 2020 hanya mengatur yang
program sarjana saja, sementara di Permen yang terbaru ini mengatur juga yang vokasi. Sehingga implikasinya adalah seluruh PTN yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi baik D3 maupun D4, maka harus mengikut sertakan prodi vokasi tadi di dalam pola penerimaan nasional. Sehingga di Bapak Ibu semua, para siswa sekalian juga, nanti di 2023 kami di UI yang melalui SNBP dan SNBT tidak hanya 64 program studi sarjana, namun ditambahkan dengan 15 program vokasi. Jadi total keseluruhan nanti yang kami tawarkan di SNBP dan SNBT adalah 79, ya, yang terdiri atas, tadi sudah saya sampaikan, 64 prodi sarjana dan 15 prodi yang ada di vokasi. Baik, kemudian untuk prinsip seleksi evaluasi ini tidak mengalami perubahan secara prinsip, ya, bahwa SNBP ini berdasarkan prestasi, jadi tidak ada ujian. Nanti utamanya adalah dokumen prestasi rapot dan dapat ditambahkan dengan prestasi lain, dan kuotanya masih sama di Permen 48 untuk PTNBH nanti SNBP minimal 20% dan kami tetapkan 20% untuk UI, kemudian SNBT 30% untuk kuotanya. Nah, sedangkan untuk SNBT ini proses seleksi evaluasi nanti mendasarkan pada skor UTBK atau skor ujian, di mana kegiatan UTBK di tahun 2023 nanti yang signifikan perubahannya adalah hanya di materi mata uji atau materi yang diujikan. Nanti akan kami sampaikan di slide-slide berikutnya. Nah, baik, kemudian selanjutnya bagaimana dengan jalur mandiri untuk UI. Ini secara prinsip juga tidak mengalami perubahan, ya, dibandingkan tahun 2022, hanya saja kami rapikan. Nanti karena di penerimaan nasional terbagi menjadi 2, ya, berdasarkan prestasi dan berdasarkan tes, maka mandirinya pun akan kami bagi seperti itu. Jadi berdasarkan prestasi dan berdasarkan tes. Nah, untuk yang berdasarkan prestasi ini namanya masih sama, hanya disimpelkan saja, disimplifikasi, yaitu PPKB SJP dan talent scouting. PPKB SJP untuk sarjana dan vokasi, sedangkan talent scouting untuk sarjana kelas internasional. Nah, kemudian untuk jalur yang berdasarkan tes atau ujian, ini namanya masih akan sama, yaitu SIMAK-I, di mana nanti kami setidaknya akan membuka 2 penerimaan melalui SIMAK yang eligible didaftar oleh adik-adik SMA, ya, baik yang kelas 12 maupun yang telah lulus. Yang pertama adalah SIMAK KKI, ya, tentunya untuk kelas internasional. Jadi nanti bisa kalau memang ingin atau berminat di kelas internasional dan belum lulus yang melalui jalur prestasi, talent scouting, nanti bisa ikut jalur ujian SIMAK kelas internasional. Kemudian yang kedua adalah SIMAK umum atau SIMAK untuk program sarjana yang non kelas internasional dan untuk program-program yang ada di vokasi baik D3 maupun D4. Nah, sedangkan untuk SIMAK RPL ini memang dikhususkan nanti untuk para peserta yang telah memiliki ijazah seperti D2, D3 yang akan melanjutkan ke sarjana atau S1 yang kami miliki. Nah, baik, para siswa sekalian, Bapak Ibu guru dan orang tua siswa, kemudian ini kami tampilkan informasi tentang pola penerimaan nasional yang melalui jalur SNBP. Meskipun kami meyakini bahwa untuk materi terkait pola penerimaan nasional ini tentunya sudah berkali-kali disampaikan oleh tim SNPNB, namun barangkali tidak ada salahnya kami ulas sekilas, ya, untuk pola penerimaan nasional baik SNBP maupun SNBT. Nah, pada prinsipnya untuk SNBP ini tidak terlalu banyak, ya, mengalami perubahan dibandingkan SNMPTN. Ya. Bisa dilihat dari yang pertama, persyaratan sekolah ini masih sama, di mana untuk penentuan kuota ini didasarkan pada akreditasi sekolah. Sebagai contoh, untuk sekolah dengan akreditasi A atau terbaik, ini akan mendapatkan kuota eligible SNBP 40% dari total siswa yang ada di kelas 12. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi persyaratan peserta, ini juga tidak mengalami perubahan, di mana yang eligible untuk mendaftar SNBP hanya siswa yang saat ini masih duduk di kelas 12, artinya tidak eligible bagi yang telah lulus. Nah, kemudian untuk dari sisi pandang lainnya, dari sisi pilihan program studi, ini juga secara prinsip tidak mengalami perubahan, di mana
masing-masing pendaftar SNBP diperbolehkan maksimal memilih 2 program studi. Dengan ketentuan tambahan, kalau memilih 2 program studi, maka salah satu pilihan program studi harus berada di PTN dengan provinsi yang sama dengan domisili asal sekolah dari siswa tersebut. Nah, tentunya kalau yang bersangkutan hanya memilih 1 program studi saja, maka diperbolehkan pilih program studi di PTN manapun. Nah, kemudian barangkali yang sedikit membedakan ya, dibanding dengan SNMPTN adalah terkait ketentuan lintas jurusan. Kalau di SNMPTN, sebagaimana telah kita ketahui bersama, aturan atau ketentuan lintas jurusan ini kan yang dari IPA boleh mengambil prodi-prodi yang ada di rumpun Saintekes maupun Soshum, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Nah, tetapi bagaimana dengan di SNBP nanti? Ini karena diwadahi oleh Kepmendikbudristek nomor 345, maka memungkinkan terjadi lintas jurusan yang lebih luas dibandingkan pada SNMPTN. Tetapi informasi dari panitia SNPMB bahwa untuk prasyarat atau persyaratan lintas jurusan nanti kewenangan tersebut sepenuhnya akan dikembalikan ke masing-masing prodi yang ada di PTN masing-masing. Sehingga nanti barangkali para siswa sekalian maupun orang tua siswa sekalian maupun Bapak Ibu guru akan menjumpai misalkan prodi yang sama di PTN yang berbeda, maka prasyarat bisa didaftar oleh anak SMA dengan jurusan IPA, IPS, Bahasa atau SMK yang berbeda. Jadi prasyaratnya boleh berbeda karena masing-masing PTN, masing-masing prodi yang ada di PTN diperbolehkan untuk menentukan prasyarat boleh didaftar melalui SNBP oleh siswa dari latar belakang jurusan. Nah, baik, kemudian ini kami lanjutkan, ini hanya data atau informasi tahapan SNBP, ya, mulai dari pengumuman kuota, tentunya ini berdasarkan akreditasi. Jadi sekolah yang telah mendapatkan informasi kuota, jika memang sudah sesuai maka sudah aman. Kemudian nanti sekolah wajib membuat atau meregistrasi, membuat akun SNPMB, ya, dan juga masing-masing siswa yang eligible SNBP nanti wajib membuat akun siswa untuk SNPMB. Nah, kemudian nanti setelah selesai, kemudian di 14 Februari mulai pendaftaran SNBP, dan pengumuman kelulusan akan diumumkan di tanggal 28 Maret. Baik, Bapak, Ibu Guru, para siswa, dan orang tua siswa sekalian, kemudian bagaimana dengan ketentuan pemeringkatan siswa eligible? Nah, ini dari SNPMB maupun dari PTN tidak ikut campur. Artinya, kewenangan yang menentukan siapa-siapa saja yang eligible mengikuti SNBP ini diserahkan ke masing-masing sekolah. Dari SNPMB hanya menentukan kuotanya saja, sekian persen misalkan. Nanti siapa-siapa saja itu yang menentukan adalah sekolah. Meskipun dari SNPMB hanya memberikan panduan ya untuk pemeringkatan siswa ini hendaknya memperhitungkan seluruh mata pelajaran dari semester 1 sampai dengan semester 5. Dan sekolah dapat menambahkan kriteria lain. Untuk itu maka tadi sudah kami sampaikan bahwa yang berkewenangan untuk menentukan siapa-siapa saja yang eligible SNBP itu dari sekolah masing-masing. Nah, baik, kemudian kami lanjutkan ini jadwal SNBP secara lebih ringkas. Kurang lebih nanti yang perlu dicermati adalah jadwal pendaftaran dan jadwal pengumuman kelulusan. Nah, baik, ada satu lagi terkait SNBP yang tadi belum kami informasikan, di mana bahwa ketentuan tambahan terkait yang telah lulus SNBP, kemudian bagaimana, apakah bisa mendaftar UTBK SNBP atau tidak, ini rupanya masih sama ketentuannya bahwa siapapun yang nanti telah dinyatakan lulus SNBP, baik pilihan 1 maupun pilihan 2, maka yang bersangkutan tidak eligible lagi untuk mengikuti UTBK SNBP. Atau dengan kata lain, akun SNPMB-nya terblokir ketika yang bersangkutan telah dinyatakan lulus SNBP. Untuk itu kami berpesan ini ke para siswa sekalian dan Bapak Ibu orang tua, agar nanti saat mendampingi putra-putrinya menentukan pilihan prodi di SNBP, dipastikan prodi yang dipilih adalah prodi yang sesuai dengan minat. Sehingga ketika nanti lulus, baik pilihan 1 maupun pilihan 2, maka akan didaftar ulang atau diambil.
Baik, kami lanjutkan. Kemudian untuk pola penerimaan nasional yang kedua, ini adalah SNBT atau yang berdasarkan tes, di mana kalau kami berikan komentar, ini secara umum juga tidak mengalami perubahan, hanya saja perubahan signifikan di SNBT nanti adalah materi ujian, di mana materi ujian SNBT nanti tidak memasukkan ujian mata pelajaran, jadi hanya tes potensi skolastik, kemudian tes penalaran matematika, dan literasi bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, sedangkan untuk hal-hal lain seperti metode tes, kemudian berapa kali masing-masing siswa boleh ikut UTBK, pelaksanaan UTBK, dan lain sebagainya, ini masih sama konsepnya seperti UTBK tahun 2022. Baik, kemudian berikutnya ini terkait dengan persyaratan peserta, ini juga kelihatannya tidak jauh berbeda, ya. Yang bersangkutan boleh yang saat ini berada di kelas 12 maupun lulusan 2 tahun terakhir, kemudian dari lulusan paket C itu pun juga diperbolehkan untuk ikut UTBK SNBT. Nah, kemudian yang cukup membedakan lagi adalah karena di UTBK 2023 ini tidak ada pembedaan, ya, tidak ada pembedaan materi ujian baik IPA maupun IPS maupun bahasa, maka kemungkinan nanti prodi apapun diperbolehkan dipilih di SNBT atau UTBK SNBT. Namun dari SNPMB ini sekali lagi memberikan wanti-wanti, ya, bahwa silahkan memilih merdeka tetapi harus bertanggung jawab. Ini yang dimaksud bertanggung jawab adalah seandainya anak dari latar belakang IPS maupun bahasa kemudian sebagai contoh memilih fakultas teknik dan nanti dinyatakan lulus di UTBK 2023, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab. Artinya apa? Nanti saat mengikuti perkuliahan akan banyak bersinggungan dengan mata pelajaran yang notabene-nya adalah dari IPA. Nah, baik Bapak Ibu guru, para siswa dan orang tua siswa sekalian, kemudian berikutnya ini hanya timeline saja terkait dengan UTBK. Ya, nanti ada 2 gelombang, masing-masing gelombang 1 minggu dan dijeda 1 minggu untuk pelaksanaan UTBK. Kemudian juga kami tampilkan jadwal UTBK SNBT secara keseluruhan, di mana proses pendaftaran baru akan dibuka di tanggal 23 Maret, menunggu pengumuman kelulusan SNBP dulu, menunggu SNBP selesai lah kira-kira seperti itu, baru nanti pendaftaran UTBK SNBT dimulai, dan nanti pengumuman hasil kelulusan SNBT dijadwalkan di tanggal 20 Juni. Nah, baik para siswa sekalian, orang tua siswa dan Bapak Ibu guru, kemudian karena tadi kami sudah menginformasikan untuk program studi sarjana kelas internasional kami di UI, nah untuk itu kami berikan tambahan informasi lagi bahwa di tahun penerimaan 2022 kemarin dari total 701 kursi, ini yang mendaftar kurang lebih sekitar 2.800. Jadi memang tingkat persaingannya tidak seketat yang sarjana non kelas internasional atau sarjana reguler. Nah, kemudian bagaimana dengan timeline penerimaan kelas internasional? Ini nanti yang terdekat yang akan kami buka adalah penerimaan kelas internasional yang melalui jalur undangan atau talent scouting. Nanti kami rencanakan mudah-mudahan minggu ketiga Februari sudah bisa dibuka di sistemnya, atau paling terakhir akan kami buka di minggu keempat Februari. Sedangkan pengumuman kelulusan kami agendakan di bulan April. Nah, baik, kemudian perlu kami informasikan juga bagaimana sih cara untuk mengikuti atau mendaftar talent scouting, tentunya bagi para siswa-siswi sekalian yang berminat di kelas internasional. Ini secara umum juga tidak mengalami perubahan dibanding talent scouting tahun 2022, di mana nanti formulir akan kami kirimkan bukan ke masing-masing peserta, namun melalui sekolah, ya, dengan ketentuan harapan kami peserta yang diberikan formulir adalah 50% terbaik di sekolahnya, meskipun seandainya yang berminat, ada peserta yang berminat di luar dari 50% terbaik di sekolah, ini juga tetap kami akomodir. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah dokumen-dokumen yang dipersiapkan. Ini juga masih sama, ya, tolong siapkan raport 5 semester terakhir, ya, semester 1 sampai dengan 5, dan ada tambahan peserta talent scouting harus sudah memiliki sertifikat bahasa Inggris. Jadi boleh memilih salah satu.
Jika ingin menggunakan TOEFL, itu pun bisa menggunakan PBT, CBT, atau IBT, atau bisa digantikan dengan IELTS, atau juga bisa digantikan dengan EPT. Kalau menggunakan EPT, maka EPT yang hanya dikeluarkan oleh LBI UI saja yang akan kami terima untuk pendaftaran talent scouting. Kemudian nanti para peserta juga wajib saat mendaftar ya mengupload essay dalam bahasa Inggris. Ini kurang lebih berisi motivasi yang bersangkutan, kesiapan yang bersangkutan ketika nanti utamanya studi outbound di luar negeri. Karena memang ini sangat diperlukan karena prodi ini akan melihat sejauh mana yang bersangkutan memiliki kesiapan ya, baik dari sisi mental maupun dari sisi yang lain, karena ketika nanti diterima di kelas internasional ini implikasinya kan apalagi yang double degree nanti 2 tahun harus kuliah di luar negeri. Ini prodi tentunya akan memastikan yang bersangkutan siap. Nah kemudian jika memang memiliki sertifikat prestasi apapun baik akademik non akademik, ini juga saran kami silakan nanti diupload saat melakukan pendaftaran. Nah, baik Bapak Ibu guru, para siswa dan orang tua siswa sekalian, sepertinya ini sudah di penghujung dari materi yang kami sampaikan atau kami paparkan. Silakan nanti jika ingin menggali informasi lebih detail terkait yang pola penerimaan nasional, ini bisa mengunjungi portal SNPMB. Sedangkan untuk informasi jalur mandiri UI, silakan di penerimaan.ui.ac.id. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Gunawan untuk penyampaian informasinya. Itu tadi ya Bapak Ibu, diawali dengan untuk penerima mahasiswa baru dari UI, ada penjelasan tadi oleh Pak Gunawan dan dilanjutkan untuk proses penerima mahasiswa baru di SNPMB begitu ya. Ya memang banyak-banyak perubahan kata-kata nih, kita harus sudah terbiasa nih ya penggunaan untuk ingat gitu ya kata-katanya. Untuk itu Bapak Ibu dipersilakan, memang sekiranya ingin ada yang ingin ditanyakan, disilakan Bapak Ibu. Untuk materi ini apakah boleh Pak Gunawan di-share? Ya, nanti kami berikan boleh Bu Vero ya. Ya, betul Bu Vero. Betul. Iya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh, sudah ada Reishan duluan ya dari Ortu Nicholas 12 IPS 1. Silakan Pak. Terima kasih Pak John. Selamat siang Bapak-Bapak, khususnya narasumber Pak Gunawan. Selamat siang, silakan. Saya pikir seperti yang Pak Gunawan sampaikan tadi, semua kita tahu bahwa UI adalah dambaan hampir semua murid SMA saat ini. Dan UI adalah ranking pertama di Republik ini. Oleh karena itu wajar kalau anak-anak kita sangat mendambakan bisa diterima di UI, Pak. Namun barangkali Pak Gunawan perlu kami sampaikan, berdasarkan beberapa kali kami mendapatkan ada pertemuan dengan guru, bahwa beberapa tahun terakhir ini, mungkin tepatnya sekitar 4 tahun terakhir, anak-anak kami yang dari SMAK 7 ini, hampir atau tidak ada yang diterima di perguruan tinggi terbaik ini. Nah, kira-kira Pak Gunawan barangkali ada yang perlu diinformasikan ke kami, kira-kira apa kekurangan anak-anak kami sehingga mereka tidak bisa menembus UI. Sementara kalau saya perhatikan datanya, Pak, anak-anak yang jurusan IPA itu yang rata-rata 90 nilainya, itu di IPA ada sekitar 20, di IPS itu 12 orang, Pak. Bahkan ada yang hampir rata-ratanya 95. Tapi 4 tahun terakhir tidak ada yang diterima di UI, Pak. Kira-kira apa, Pak? Kira-kira ini kekurangan-kekurangan anak kami supaya anak-anak dan kami orang tua bisa memperbaikinya. Saya kira itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, tadi Bapak menyampaikan khusus di UI kan ada PPKB, Pak ya. Prestasi dan pemerataan kesempatan belajar yang dilaksanakan oleh UI atau jalur mandiri yang Bapak sampaikan tadi. Ini programnya ini setelah ujian SNBP
dan SMBT, atau kalau nggak salah yang lalu Pak, itu setelah SMBP Pak ya. Kalau sekiranya ini mirip dengan tahun yang lalu, apakah anak-anak kami yang anak-anak kami yang ikut dalam program SNBP, namun belum diumumkan, punya kesempatan nggak lewat jalur mandiri yang berprestasi yang dilaksanakan UI ini tadi Pak? Kalau sekiranya bisa, mungkin pertanyaan lanjutannya gini Pak. Kalau anak-anak kita yang SMBP ini boleh memilih 2 jurusan, tapi dengan syarat 1 harus di DKI, 1-nya boleh di luar, tapi dengan adanya prestasi mandiri ini tadi, katakanlah PPKB ini, bolehkah anak kami memilih di luar UI 1 untuk SNBP-nya, lalu PPKB-nya milihnya UI? Saya kira itu aja pertanyaannya, Pak Gunawan. Terima kasih Pak John. Ya, baik, terima kasih Pak. Mungkin langsung saja ya Pak Gunawan, silakan. Betul ya. Jadi nanti pertanyaan langsung kami tanggapi agar tidak lupa, kira-kira seperti itu ya Pak betul, John. Pak. Baik, untuk pertama ini terima kasih atas pertanyaan dari orang tua Nicholas ya Pak. Ini yang pertama, pertanyaannya kurang lebih adalah kok 4 tahun terakhir ini data dari SMAK 7 Penabur tidak ada, belum banyak atau bahkan tidak ada lah yang diterima. Nah ini sebenarnya kalau kami lihat di data memang untuk yang melalui jalur ujian sudah ada ya beberapa, dan lumayan cukup tidak sedikit lah artinya seperti itu. Nah memang perlu kami sampaikan Bapak Ibu semua, kami baik pola penerimaan nasional maupun pola penerimaan mandiri ini kan secara garis besar terbagi menjadi 2, berdasarkan prestasi dan berdasarkan tes. Yang pertama untuk yang berdasarkan tes dulu. Kalau berdasarkan tes ini kami pola seleksi evaluasinya 100% mendasarkan pada skor ujian. Kalau SBMPTN atau SNBT nanti berdasarkan UTBK, kalau SIMAK berdasarkan ujian SIMAK. Dan ini kami tidak ada istilahnya faktor-faktor lain, jadi semata-mata hanya skor. Sehingga tidak mengherankan kalau yang diterima melalui SNBT atau SBMPTN maupun SIMAK ini dari sekolah yang sama, di prodi yang sama bisa banyak. Itu tidak menjadi konsen atau yang harus kami pertimbangkan. Karena apa? Semata-mata mereka skor. Kalau memang siswa dari SMA yang sama memilih prodi yang sama dan skornya memang tinggi semua, ya tidak masalah. Satu prodi diisi oleh sekian banyak dari SMA yang sama. Nah, namun kalau yang berdasarkan prestasi, baik itu SNMPTN, karena ini konteksnya kan 2022 ya, SNMPTN maupun PPKB Talent Scouting ini faktornya cukup banyak, terutama selain nilai rapot dari masing-masing peserta, ini juga yang cukup berpengaruh adalah data indeks sekolah yang dikeluarkan oleh LTMPT kalau di tahun 2022 ke belakang. Kalau nanti di tahun 2023 indeks sekolah ini tetap akan dikeluarkan oleh SNPNB. Nah, jadi silahkan yang pertama ya untuk memperbesar peluang diterima yang lewat jalur undangan baik SNBP, Talent Scouting maupun PPKB yang nantinya akan diselenggarakan mandiri oleh UI untuk Talent Scouting dan PPKB adalah memperbaiki indeks sekolah nasional yang tentunya yang mengeluarkan itu dari SNPMB. Kemudian yang kedua juga tolong di-maintain juga sekolah bahwa siswa-siswi yang saat ini sedang kuliah di UI ini prestasinya tetap terjaga. Karena nanti kan prestasi mereka yang dari SMA yang bersangkutan kemudian telah diterima atau sedang kuliah di UI ini akan menjadi salah satu faktor ya, saat nanti proses scoring untuk yang pola penerimaan berdasarkan prestasi baik nasional maupun mandiri. Pada prinsipnya sih kami di UI untuk yang pola penerimaan berdasarkan prestasi atau jalur undangan ini tidak kemudian dari sekolah X kuota berapa, sekolah Y kuota berapa, tidak. Jadi selama nanti terpilih oleh para evaluator, maka ya itu yang kami rumuskan. Karena sekali lagi kami infokan untuk yang berdasarkan prestasi ini kami menyeleksinya tidak sendirian, tetapi melibatkan prodi, melibatkan fakultas. Berbeda dengan yang berdasarkan ujian. Kalau berdasarkan ujian kan murni skor, oke skor dapat sekian
peringkat ya sudah kita cut daya tampung ini yang masuk, kira-kira seperti itu Pak tadi waktu dari Nicholas. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan PPKB? Betul yang tadi ditanyakan. Jadi kami sekarang mengacu ke Permen 48 ini, di situ sangat jelas dicantumkan untuk pola penerimaan mandiri harus dilakukan setelah berakhirnya pola penerimaan nasional. Sehingga untuk PPKB SJP, PPKB dan SJP nanti akan kami lakukan paling cepat setelah UTBK, Pak. Jadi setelah UTBK baru kami akan mulai proses pendaftaran. Kalau pendaftarannya mungkin masih diperbolehkan overlap dengan SNBP. Tetapi nanti kami coba arrange-kan bahwa penutupan pendaftaran PPKB dan SJP ini masih ada jeda 2 atau 3 hari setelah pengumuman kelulusan SNBP. Sehingga bagi para siswa yang menunggu SNBT dulu, ya nggak apa-apa, nunggu dulu SNBT lulus atau tidak. Masih ada kesempatan untuk mendaftar PPKB maupun SJP. Nah, terus mungkin pertanyaannya, kenapa yang talent scouting di awal gitu ya, hampir bersama dengan SNBP? Karena kami melihat bahwa talent scouting ini kan kelas internasional dan itu merupakan kelas yang spesial lah kurang lebih, karena kurikulumnya beda, pola pendidikannya beda, sehingga untuk yang talent scouting ini selain kami juga berkomunikasi dengan PTN-PTN lain, kelihatannya untuk yang kelas internasional ini tidak harus menunggu pola penerimaan nasional selesai. Sehingga nanti yang talent scouting kami rencanakan tetap di akhir Februari barangkali sudah mulai proses pendaftaran. Ya, kemudian tadi ya, jadi untuk SNBP dengan PPKB karena jadwalnya terpisah jauh, jadi tidak berkaitan lagi kalau sekarang ya. Jadi SNBP dulu sampai selesai, SNBT baru nanti PPKB. Dan simak tentunya, karena jalur mandirinya nanti tetap ada berdasarkan prestasi dan ada juga yang berdasarkan ujian atau tes. Demikian jawaban dari kami, Pak. Mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk orang tua dari Pak Nicholas, dan selanjutnya kami buka Bapak Ibu yang ingin ada hal yang memang yang mungkin di luar dari pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh Pak Gunawan, dipersilakan Bapak Ibu supaya memang tidak diulang-ulang gitu ya. Pak Gunawan, semoga Bapak Ibu bisa memahami dengan baik setiap informasi yang ada. Kalaupun nanti Bapak Ibu agak kelewat-kelewat dikit gitu ya informasinya begitu ya, nanti akan ada recordnya juga ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa buka kembali. Ada pertanyaan lagi kah Bapak Ibu? Dipersilakan. Oke, mungkin kita sambil menunggu yang ada pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada Pak Gunawan, saya bacakan yang ada di kolom chat. Selamat siang Pak Gunawan, apakah diperkenankan mendaftar SPNB dan TS sekaligus, harus sama jurusannya? Ya, jadi untuk SNBP barangkali yang dimaksud ya. SNBP dengan talent scouting ini kan sebenarnya hal yang terpisah, karena SNBP adalah pola penerimaan nasional, sedangkan talent scouting adalah pola penerimaan mandiri. Jadi tidak terkait. Seandainya SNBP-nya memilih prodi X, talent scouting-nya memilih prodi Y, tetap diperbolehkan. Ya, jadi tidak terkait, kira-kira seperti itu. Bahkan SNBP-nya tidak di UI pun tidak apa-apa. Kemudian misalkan talent scouting-nya mengambil UI. Ya, atau SNBP-nya UI, talent scouting UI, ya itu akan memperbesar peluang tentunya kan, karena memilih dua-duanya UI gitu. Kalau memang yang bersangkutan ingin tujuannya masuk ke UI. Ya, demikian Pak jawaban dari kami. Oke, baik. Kita lanjut ya Pak Gunawan. Ini ada pertanyaan lagi. Untuk penerimaan melalui PPKB dan TS, nah ini biayanya Pak Gunawan, biaya UKT-nya berbeda dengan yang penerimaan reguler? Ya, tentunya kalau kita mengacu di tahun 2022 kemarin, untuk yang talent scouting ini kan kelas internasional, dan ini melalui SK Rektor ini ada uang pangkal dan biaya per semester. Nah, sedangkan kalau yang melalui nasional ya, tahun lalu itu yang
MPTN maupun SBMPTN itu kan tidak ada uang pangkal, jadi hanya biaya per semester. Tetapi Bapak, Ibu, para orang tua siswa maupun para siswa sekalian tidak perlu khawatir karena kami di praktek yang kami lakukan selama ini bahwa biaya pendidikan selalu terinfokan dulu sebelum periode pembukaan pendaftaran. Sehingga tidak pernah terjadi seseorang mendaftar di UI setelah diterima baru terinfokan kamu biaya per semesternya sekian, tidak. Tetapi di awal sudah ada informasi melalui SK Rektor. Jadi artinya persiapan misalkan mau memilih kelas internasional pun sudah tahu kalau nanti diterima, nanti bayar uang pangkalnya berapa, per semesternya berapa. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat ya, Pak Gunawan. Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan silakan saja Bapak Ibu raise hand. Dan juga kami mengundang anak-anak yang memang mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Yang memang kurang jelas, silakan ditanya. Untuk universitas negeri selain UI, apakah hampir sama materinya seperti yang Bapak sampaikan? Ya, kalau yang pola penerimaan nasional ini sama untuk seluruh seluruh PTN. Karena mengacu ke Permen 48, seluruh PTN yang menyelenggarakan sarjana dan vokasi ini wajib mengikut sertakan prodi tersebut di SNBP dan SNBP. Sedangkan pola penerimaan mandirinya boleh berbeda-beda. Karena untuk pola penerimaan mandiri yang diatur di Permen hanya kuotanya saja dan timeline atau waktu berakhirnya. Sedangkan misalkan jenis pola penerimaan mandiri di masing-masing PTN seperti apa, berapa kali, persyaratannya apa, itu diserahkan ke masing-masing PTN. Demikian. Oke, baik. Semoga menjawab Bapak Ibu yang bertanya melalui kolom chat. Untuk itu sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan ataupun kurang jelas, dipersilakan ya Bapak Ibu. Oh, Pak Nicholas ingin bertanya lagi, Pak. Ya, terima kasih Pak John. Mohon maaf karena belum ada yang ngisi. Memang ada beberapa pertanyaan tadi saya memang batasi 2 dulu, tapi karena belum ada, mohon izin Pak Gunawan, saya tambah 1 pertanyaan. Silakan. Ya. Silakan Pak. Meskipun pertanyaan saya ini lebih ke panitia nasional Pak ya, tapi barangkali Pak Gunawan juga bisa bantu kami gitu ya. Pak Gunawan, kalau berbicara masuk perguruan tinggi itu kan seleksi ya. Kalau namanya seleksi tentu kompetisi. Kalau kompetisi tentu ada kompetitor kita, seperti itu Pak ya. Jadi maksud saya supaya jangan nanti dianggap pertanyaan kami terlalu nyeleneh gitu Pak. Ya, lalu kami perhatikan tadi Pak. Lalu kalau kami perhatikan tadi slide yang sumbernya dari panitia nasional Pak, bahwa seleksi ini dilakukan 2 gelombang. 2 gelombang itu antara gelombang pertama sampai gelombang kedua pada akhirnya itu ada 3 minggu Pak, karena dimulai tanggal 8 Mei sampai 28 Mei, ada jeda 1 minggu gitu kan Pak ya. Ya, lalu maksud UTBK. saya Pak, ya untuk UTBK. Lalu maksud saya begini Pak, kalau orang yang seleksi di awal dengan di akhir, jedanya kan bisa sangat jauh Pak ya, hampir 3 minggu seperti yang saya bilang tadi. Nah tentu kalau begini kan ada kesempatan bagi calon-calon yang belakangan itu bisa cari informasi dari teman-temannya, bisa tanya dari mentornya di bimbel, bisa mengikuti TO, bisa ada waktu belajar, seperti itu Pak. Meskipun saya juga paham Pak bahwa pada hari yang sama antara sebelah kita dengan sebelah kita soalnya nggak sama kan Pak ya. Ya, tapi betul. Paling tidak kan ada kesempatan mereka tanya-tanya, cari-cari informasi antara orang yang terakhir dengan yang di tanggal 8 Mei itu, Pak, gitu. Sementara kalau nggak salah, Pak, ini maaf, ini bukan menggurui, Pak, karena saya baca aja, Pak, ya, bahwa disebutkan di dalam bahan presentasi nasional itu, model tes mengacu pada prinsip antara lain adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Nah, kalau adilnya saya kira bisa terganggu Pak di sini Pak, antara orang yang tesnya di gelombang 1 tanggal 8 sama yang tanggal 28 Pak. Ada informasi yang bisa kami terima Pak. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih. Ini memang pertanyaan yang sangat-sangat kritis sekali begitu ya ke level kebijakan. Kami dari PTN pun beberapa kali mendapatkan informasi saat dari
tim panitia SNPMB ya, memberikan sosialisasi ke kami, itu mereka juga membahas mengapa UTBK ini pelaksanaannya cukup panjang ya untuk durasi keseluruhan, mulai dari yang tadi disampaikan Pak Nicholas ya, yang hari pertama gelombang pertama dengan yang hari terakhir gelombang kedua ini bisa 3 minggu memang betul. Tetapi memang sekali lagi dari panitia SNPMB yang pertama menyebutkan bahwa dari kesiapan infrastruktur ini tidak memungkinkan ketika pelaksanaan UTBK ini misalkan hanya 3 hari misalkan ya. Jadi kalau memungkinkan 3 hari menurut kami ya lebih bagus. Tetapi kan sekali lagi bahwa antusias pendaftar UTBK ini kan sangat tinggi sekali, ratusan ribu kira-kira seperti itu. Meskipun sudah di-split ke sekitar 76 pusat UTBK nasional, itu pun nyatanya tetap rata-rata untuk pusat-pusat UTBK yang berada di kota-kota besar ini kuotanya habis untuk 28 sesi tadi 2 minggu. Memang ada beberapa pusat UTBK terutama di daerah yang ternyata hanya 3 hari pelaksanaan sudah selesai karena memang peminat yang mengikuti UTBK di pusat UTBK tersebut hanya sedikit. Nah ini yang ya kami sendiri pun di PTN tidak memiliki akses atau kewenangan untuk ikut ya misalkan meramukan bagaimana caranya sini agar tidak sampai 2 minggu lah kira-kira seperti itu Pak. Nah dari tim SNPMB juga menginfokan yang tadi Bapak sampaikan benar bahwa soal yang keluar ini kan tidak sama persis. Meskipun tadi yang disampaikan Bapak juga ada benarnya juga ya. Meskipun soalnya tidak sama persis tetapi polanya kan tetap mirip kan itu ya. Karena tidak mungkin dengan alat ukur yang kita ingin hasilnya itu bisa diperbandingkan, itu kan pasti alat ukurnya kalaupun tidak sama persis pun polanya harus setara gitu. Jadi benar yang disampaikan Bapak tadi bahwa meskipun antar sebelah saat hari yang sama pun soalnya tidak sama persis, tetapi pola atau bobot tingkat kesulitan soalnya ya pasti akan setara kira-kira. Ya ini tidak apa-apa Pak, nanti ini jadi masukan dari publik ya yang tentunya harus menjadi masukan yang berharga buat SNPMB untuk kedepannya. Siapa tahu kedepannya nanti bisa meramukan UTBK yang selesai minimal 1 minggu saja misalkan begitu ya Pak. Jadi 7 hari tidak ada jeda 1 minggu di waktu kosong tadi kan. Kalau sekarang kan 1 minggu kosong 1 minggu kemudian dilanjutkan 1 minggu lagi di gelombang kedua. Demikian Pak dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan, terima kasih Pak John. Ya, baik. Terima kasih Pak. Kita lanjut Pak. Bapak Ibu saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang ada di kolom chat. Apakah yang berhak untuk ikut PPKB itu jika pilihan di SNBP-nya sama ya Pak? Ya, tidak. Jadi sekali lagi kami sampaikan, pola penerimaan nasional dengan pola penerimaan mandiri tidak saling terkait. Ya, pada prinsipnya tidak saling terkait. Jadi apalagi sekarang rencana kami kan SNBP dengan PPKB waktunya terpisah jauh. SNBP sudah diumumkan kelulusan, sudah daftar ulang, bahkan sudah UTBK, baru PPKB dimulai. Artinya tidak harus ya pilihannya sama. Ya, kalau misalkan sudah lulus di SNBP ya sudah, tidak perlu lagi kalau menurut kami mencoba yang jalur mandiri karena tadi saya sampaikan pertama akun SNPMB untuk ikut UTBK sudah diblokir. Yang kedua, meskipun masih eligible ikut yang mandiri misalkan ya, tetapi kan istilahnya tolonglah memberikan kesempatan yang lain yang belum beruntung. Kalau sudah lulus SNPMB ya diambil kalau sudah lulus SNBP ya diambil lah SNBP-nya kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, ini mungkin ini menarik Pak yang pertanyaan yang tadi Pak. Memang hampir sebagian besar kami guru BK juga memahaminya memang yang kami dapat info-info yang sudah memang untuk ikut di jalur PPKB UI ya pilihannya itu jurusan harus sama dengan jalur SNBP atau jalur prestasi atau yang sebelumnya jalur undangan begitu. Karena
ketika nanti diterima misalkan di jalur prestasi atau jalur undangan yang bahasa sebelumnya, itu akan dalam tanda kutip ya Pak, akan bermasalah gitu ya, karena kan bahasanya memang harus diambil kalau untuk jalur undangan begitu Pak. Misalkan diterima PPKB UI dengan jurusan yang berbeda, nah ini kan bagaimana Pak sekiranya? Ataupun mungkin di kalau tempat lain kan memang lebih ke jalur mandiri ya Pak, ini kan lebih fokus ke PPKB, bagaimana Pak? Ya, sekali lagi kami sampaikan, kalau di 2023 nanti, Pak, karena ini kan kita membahas penerimaan yang akan datang ya, yang akan kita lalui bersama, itu PPKB kan pelaksanaannya di belakang setelah UTBK. Artinya tidak terkait dengan SNBP secara langsung. Jadi kalau misalkan PPKB prodinya harus sama dengan SNBP, ya ini kalau SNBP-nya udah lulus, sudah selesai kan, yang bersangkutan tidak ikut PPKB lagi. Ngapain ikut PPKB lagi? Orang sudah lulus di SNBP kan gitu. Ya, tetapi barangkali memang pertanyaan ini relevan untuk tahun 2022 ke belakang, di mana PPKB dan SNBP ini overlap, kira-kira seperti itu Pak. Jadi untuk saat ini saya rasa sudah tidak perlu dibahas lebih detail lagi, karena pelaksanaan 2023 nanti SNBP duluan, PPKB nanti setelah UTBK. Jadi clear ya Pak John ya? Baik, berarti clear. Oke, anak-anak berarti clear ya Bapak Ibu, karena sebagian besar juga masih belum mengetahui untuk jadwal-jadwal dari PPKB UI Pak, karena kan biasanya kami sekolah kan tinggal menunggu ya Pak untuk undangannya secara resmi. Ya, ini sekaligus saya infokan, nanti rencana kami sudah koordinasi dengan Humas UI, meskipun masih rencana, mudah-mudahan terrealisasi. Kalau jadi nanti tanggal 3 Februari ini dari Humas akan menyelenggarakan sosialisasi sistem penerimaan mahasiswa baru UI, khususnya untuk yang mandiri. Nanti secara offline Pak, Bapak Ibu semua, nanti mungkin di Balairung atau di tempat lain yang ada di UI, nanti rencananya dari Humas akan mengundang seluruh guru BK di Jabodetabek. Jadi mudah-mudahan nanti terinfokan juga, nanti silahkan di Semak 7 Penambur juga jika berkenan ada yang hadir. Nah, itu nanti akan diinfokan detail sampai dengan timeline dan seterusnya. Demikian Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ini saya bacakan satu lagi Pak untuk pertanyaan. Mungkin masih ada kurang jelas ya, masih kurang paham. Apakah talent scouting termasuk dalam SNBP? Ya, ini tidak. Jadi kami yang melalui SNBP ini hanya program studi sarjana yang bukan kelas internasional dan vokasi. Sedangkan yang kelas internasional ini semuanya jalur mandiri. Ya, sebagian lewat talent scouting, sebagian lewat SIMAK kelas internasional. Jadi talent scouting bukan merupakan bagian dari SNBP. Tetapi kalau prinsip pelaksanaan sampai dengan seleksinya ya mirip, karena kan talent scouting ini juga pakai rapot, kira-kira seperti itulah, tidak menggunakan ujian. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Tadi Bapak Ibu ada yang raise hand ya Bapak Ibu ya? Yang tadi dipersilakan Bapak Ibu, tadi saya tidak menyimak. Ya, silakan Bu, maaf suaranya kecil. Oh ya, saya orang tua dari Laura. Ya. Pak, saya mau tanya, maaf mungkin tadi saya terlewat informasinya yang mengenai kelas internasional khususnya. Itu kan ada belajar nanti di luar negeri yang dari universitas yang bekerja sama ya Pak. Ya, terus berarti nanti juga materinya itu pengantarnya dalam bahasa Inggris kan ya Pak. Terus yang saya mau tanyakan perbedaannya kalau yang reguler dan kelas internasional khususnya untuk hukum Pak, ilmu hukum. Kan ya seperti kita tahu kan kalau belajar hukum di Indonesia ya harus berdasarkan atas hukum Indonesia. Nah, kalau kelas internasional itu bagaimana Pak untuk hukum internasional? Hukum di kelas internasional. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, ortu dari Laura. Jadi yang pertama memang benar bahwa untuk seluruh kelas internasional, baik yang single degree maupun double degree, baik yang saat pelaksanaannya di UI maupun di kampus mitra, semuanya full bahasa Inggris. Jadi pengantarnya dalam bahasa Inggris. Untuk itulah kami di saat pendaftaran kami minta sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Ya, itu kan nanti terjustifikasi kalau memang kemampuan bahasa Inggrisnya
mencukupi, maka ketika nanti diterima pun yang bersangkutan tidak mengalami kesulitan ya untuk mengikuti perkuliahan dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, untuk terkait dengan pertanyaan yang Fakultas Hukum ini memang sangat teknis sekali, Bu. Nanti mungkin bisa mengakses web resminya Fakultas Hukum, bisa dicek kurikulum untuk yang kelas internasional saat menempuh pendidikan di luar negeri ya, outbound di luar negeri nanti seperti apa, mungkin akan lebih detail di sana, Bu, dan bisa ditanyakan langsung ke fakultasnya. Karena kalau kami kan memfasilitasi di pendaftaran, seleksi, sampai dengan pengumuman kelulusan. Tapi pada prinsipnya, ini kurikulum yang nanti akan diambil ya saat outbound itu telah disepakati oleh prodi yang ada di UI. Jadi harapan kami ya tidak perlu khawatir. Ya. Tentunya pasti akan comply lah. Karena kalau tidak ya pasti ini kelas internasional hukum juga tidak terlaksana kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih ya Pak. Ya, baik, makasih. Baik, terima kasih untuk orang tua dari Laura. Kita lanjut, Pak. Ada di kolom chat ini pertanyaan dari anak-anak nih, Pak. Kelas. Selamat siang, Pak Gunawan. Mohon maaf mengganggu kami dari 12 MIPA 3 ingin bertanya untuk sekarang diperbolehkan lintas jurusan. Apakah formulir tahun 2023 ada IPA, IPS, IPC? Ya, baik, makasih. Ini pertanyaannya untuk yang jalur mana, ya, pola penerimaan yang mana. Pertama, misalkan yang SNBP. SNBP tetap bahwa background dari pendaftar tetap terdetek dari IPA, IPS atau bahasa. Tapi di dalam proses pendaftaran itu kemungkinan terjadinya lintas jurusan ini lebih terbuka dibanding SNMPTN. Karena apa? Misal PTN tertentu memiliki prodi teknik ya, berarti kan di Fakultas Teknik itu kan Saintekes, kemudian prodi tersebut di dalam mengisi prasyarat SNPMB membolehkan, nggak apa-apa didaftar dari IPS boleh, didaftar dari bahasa boleh, dari IPA sudah pasti, dari SMK juga boleh. Maka nanti saat ada siswa yang kemudian mendaftar SNBP, maka pilihan prodi itu di PTN itu akan muncul, gitu. Otomatis akan muncul, bisa dipilih karena dari panitia pusat SNPMB-nya melakukan set bahwa prodi ini meskipun teknik dari PTN-nya membolehkan didaftar oleh yang dari IPS, dari bahasa. Makanya tadi saya sampaikan, untuk prodi yang sama di PTN yang berbeda, prasyaratnya bisa berbeda. Gitu. Karena itu dikembalikan ke masing-masing PTN. Tetapi bahwa prinsipnya semakin peluangnya jadi semakin terbuka lintas jurusan, ya. Karena kalau di SNMPTN kan dulu IPA ke Saintekes dan Seshum mungkin, tapi tidak sebaliknya kira-kira. Terima kasih. Ya, baik. Kita lanjut, Pak. Masih ada waktu. Apakah jadwal ujian mandiri di semua PTN sama, Pak, untuk tahun ini? Kalau jadwal dalam hal ini sampai dengan tanggal ya pasti berbeda-beda. Tetapi kalau prinsip pelaksanaannya setelah pola penerimaan nasional, iya. Karena memang itu diatur di Permen. Ya. Jadi kemungkinan besar semua PTN akan mengikuti bahwa untuk yang pola penerimaan mandiri yang tentunya yang selain kelas internasional, kalau kelas internasional kelihatannya beberapa PTN akan menyelenggarakan di awal. Untuk yang selain kelas internasional pasti akan setelah UTBK lah, minimal setelah. Ya, baik. Ini ada dua pertanyaan yang kurang lebih hampir sama, Pak, cuman lebih ke teknis seleksinya. Apakah siswa yang diterima melalui SNBP tapi tidak mengambil pilihannya dapat di blacklist untuk SNBP sekolah berikutnya? Dan seandainya diterima TS dan SNBP, lalu memilih jurusan di TS, apakah sekolahnya akan di blacklist oleh universitas di masa yang akan datang atau ke depannya, begitu? Ya, baik. Ini bagus nih pertanyaannya gitu ya, detail dan bisa jadi case ini akan terjadi. Yang pertama, kalau misalkan mendaftar SNBP, kemudian diterima, ya. Kemudian apakah ada blacklist atau tidak? Prinsipnya blacklist atau tidak ini kan dikembalikan ke masing-masing PTN, bukan kewenangannya di SNPMB. Sekali lagi ya, kewenangannya di PTN. Ada beberapa PTN yang menerapkan mungkin bahkan ada yang menerapkan blacklist total barangkali misalkan
dari sekolah X ini diterima 5, 1 nggak daftar ulang, udah tahun depan dari sekolah X ini sama sekali nggak usah dipilih untuk SNBP mungkin, ya, karena itu kan dikembalikan ke PTN masing-masing. Tetapi kalau UI, sepengetahuan yang kami miliki ini ya memang akan berpengaruh di indeks sekolah UI nanti, karena siswa-siswi yang nanti diterima kemudian tidak mendaftar ulang ini kan masuk dalam kategori yang ter-DO istilahnya, yang mengundurkan diri. Nah, ini akan berpengaruh ke indeks sekolah, nanti jadi pengali. Ya semakin rendah indeks sekolahnya ya nanti peluang skornya tinggi juga makin kecil, ya kira seperti itu ya. Berimbas pada peluang dipilih oleh evaluator juga akan semakin kecil. Jadi sekali lagi kalau SNBP tolonglah kalau memang diterima ya diambil. Pertanyaan kedua nyambung. Kalau misalkan SNBP eligible daftar, terus wah ingin meningkatkan peluang diterima ngambil talent scouting UI misalkan, kemudian lulus dua-duanya. Ini bagaimana nih kira-kira seperti? Kalau case-nya untuk UI semua ya nggak akan terjadi karena kami kan ada mekanisme internal ya, kalau SNBP-nya sudah lulus ya masa iya kami luluskan di talent scouting juga, kan teman-temannya yang lain yang belum lulus juga banyak, kira-kira seperti itulah. Kita apa namanya tidak mungkin, karena tidak memungkinkan sekarang untuk kuliah 2 prodi secara bersamaan, berarti tidak seperti tahun-tahun dulu gitu masih mungkin, dan sekarang nggak mungkin kan. Nah, tetapi kalau misalkan yang case yang lebih ekstrim ini SNBP-nya bukan UI misalkan, talent scouting pasti UI, dan diterima, ini bagaimana? Ya ini sekali lagi ini kami kembalikan ke masing-masing peserta begitu, mau mengambil yang mana gitu, karena toh SNBP-nya juga lulus, kemudian talent scouting-nya juga lulus, karena kami kan tidak memiliki kemampuan juga untuk melakukan tracing yang lulus SNBP di kampus lain, karena jumlahnya pasti sangat besar sekali gitu kan, tidak memungkinkan. Tapi kalau yang SNBP-nya UI, talent scouting UI, ya kami tentunya ada mekanisme internal. Pasti kalau yang bersangkutan memang eligible di dua-duanya, pasti akan di salah satu saja lah kira-kira. Oke, baik. Kita lanjut Pak, ini dari kelas 12 MIPA 4. Ini bertanya, prodi kedokteran internasional apa perlu melakukan tambahan masa adaptasi saat kembali atau sudah bisa langsung bekerja Pak? Ya, ini juga pertanyaan yang sangat spesifik, tapi sepengetahuan yang kami miliki, ini kan kedokteran ini kan baik yang yang kelas reguler atau kelas yang biasa maupun yang kelas internasional ini lulus itu kan belum menjadi dokter, tetapi baru sarjana kedokteran. Yang bersangkutan kan tetap berkewajiban menjalankan profesi dokter atau koas lah istilahnya ya. Nah, mereka profesi dokternya ya di UI. Jadi setelah pulang mendapatkan gelar sarjana kedokteran dari UI dan dari kampus mitra, kemudian mengambil koas ya nanti baru dapat profesi sebagai dokter, karena bekerja dalam hal ini praktek ya, bekerjanya kan praktek ya, maksudnya ini kan harus mendapatkan sertifikat profesi, izin kerja praktek dokter kan profesi nanti tentunya didapatkan setelah yang bersangkutan menjalani profesi dokter, dan itu sebenarnya tambahan waktu tersendiri, makanya untuk yang kedokteran ini termasuk yang reguler pun kan mereka sampai menjadi dokter tidak mungkin 4 tahun, pasti lebih, bisa 5 tahun, karena S1-nya 4 tahun, misalkan sarjana kedokterannya kan nambah setahun untuk profesi. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Ada pertanyaan Pak dari Ibu Hilda. Izin tanya Pak, Gunawan, apa yang menjadi penyebab terbesar tidak diterimanya jalur SNMPTN padahal nilainya bagus dan ada prestasi? Ya, ini ya menyambung tadi yang ditanyakan oleh Pak Ortu dari Nicholas ya, bahwa SNMPTN atau SNBP ini kan berdasarkan prestasi Pak. Artinya saya melihat ya kecenderungan anak-anak dengan peringkat terbaik kemudian gagal di SNMPTN itu justru tinggi. Karena mereka rata-rata memiliki ego tersendiri mengambil prodi-prodi yang favorit. Sementara yang berminat di prodi-prodi favorit tadi itu kan hampir seluruh anak-anak terbaiknya, 3 besarnya, 5 besarnya di sekolah, di semua sekolah gitu. Jadi tarung tumplek-plek di satu prodi gitu istilahnya. Ya makin berat persaingannya. Sehingga kalau dari data kami justru melihat peluang yang peringkat-peringkat di atas 5 besar di sekolah kemudian diterima SNMPTN itu tinggi. Karena rata-rata mereka saya tidak akan mengambil prodi-prodi ini misalkan saya ambil prodi-prodi yang di tengah. Ternyata memang persaingannya lebih ringan di situ.
Nah, ini yang menurut kami perlu dijadikan dasar pertimbangan juga, sehingga kalau menurut kami sih sebenarnya kalau memang yang bersangkutan berminat di prodi-prodi yang favorit, bisa diambil melalui yang jalur ujian. Karena kalau jalur ujian ini kan benar-benar murni dari skor yang dihasilkan. Selama memang yang bersangkutan memiliki kemampuan yang memang mencukupi, ya nanti otomatis pasti akan lulus lewat SNBT, lewat SIMAK, karena murni dari skor. Kalau SNBT tadi kan faktornya banyak, ya, termasuk indeks sekolah berpengaruh, indeks sekolah nasional berpengaruh, dan lain sebagainya. Demikian Pak John, terima kasih. Ya, baik. Saya lanjut Pak, ini ada pertanyaan di kolom chat juga. Prosedur atau step mengikuti talent scouting untuk UI internasional bagaimana ya Pak? Ya, ini nanti saat kami mengirimkan formulir ke masing-masing sekolah, ya kalau SMAK 7 sih kelihatannya di data sudah masuk menjadi sekolah yang kami kirimkan formulir, ya nanti ditunggu saja. Mudah-mudahan paling lambat di minggu kedua Februari kami telah mengirimkan formulir melalui email. Kalau tahun lalu kan kertas ya Pak. Kalau tahun ini kelihatannya semuanya kami kirim melalui email saja ke sekolah masing-masing. Nanti dicek saja berkala. Nanti di dalam formulir yang kami kirimkan melalui email tersebut lengkap dengan panduan tata cara. Nanti dari sekolah tinggal menginfokan ke peserta yang berminat talent scouting, dikumpulkan, diberikan penjelasan untuk step-step pendaftaran. Dan ini juga perlu kami sampaikan, barangkali nanti formulir yang kami kirimkan kemudian peminatnya melebihi dari formulir yang kami kirimkan, dari pihak sekolah bersurat ke kantor PMBUI untuk mengajukan permohonan penambahan formulir undangan, ya, terutama talent scouting yang terdekat yang talent scouting. Ya, demikian Pak, terima kasih. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu, menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Gunawan, Bapak Ibu tidak usah khawatir, begitu kami sudah dapat undangan atau informasi mengenai PPKBUI ataupun talent scouting, pastinya kami akan menginformasikan kepada anak-anak, Bapak Ibu, juga nanti termasuk juga kepada Bapak Ibu sekalian melalui grup chat, begitu ya Bapak Ibu. Tinggal kita tunggu saja untuk waktunya yang sudah disampaikan oleh Pak Gunawan tadi. Ini ada Pak terkait masih Pak yang KKI, mohon info untuk biaya KKI Prodi Computer Science, biayanya Pak. Ya, untuk biaya sebenarnya bisa di googling langsung saja Bapak Ibu semua di googling pun saya rasa keluar ya, karena itu adalah SK Rektor yang sifatnya terbuka untuk publik. Nanti dicek saja biaya pendidikan non S1 reguler UI. Nanti akan keluar SK Rektornya, dan itu akan bisa dicermati untuk tahun 2022. Ya, meskipun tahun 2023 ini kan belum keluar SK Rektornya, tapi biasanya sih tidak terlalu ada perubahan yang signifikan lah. Nanti silakan dicek saja untuk SK Rektor biaya pendidikan non S1 reguler. Itu dengan di browsing saja saya rasa akan keluarkan itu dokumen yang sudah di-share ke publik. Ya, demikian Pak. Terima kasih. Ya, untuk talent scouting apakah ada ujiannya Pak? Tidak ada, karena talent scouting ini kan berdasarkan prestasi. Ya. Pada prinsipnya adalah seperti PPKB dan SNBP. Dicukup nilai rapot dan prestasi lain. Jadi sekecil apapun prestasi yang dimiliki siswa, misalkan juara perlombaan atau kejuaraan kompetisi kota, ya, tingkat kota atau tingkat provinsi diperbolehkan, karena ini bukan yang SJP. Nah, kalau SJP ini harus yang minimal juara 3 nasional. Ini kalau misalkan dari SMAK 7 juga ada peraih medali, ya, Olimpiade nasional internasional atau kejuaraan nasional internasional minimal juara 3 nasional, ini silahkan, karena peluang diterima juga sangat besar ya yang melalui SJP. Ya, baik. Tadi saya melihat kalau nggak salah ada yang resen ya dari Ibu Hilda. Oh ya, silakan Bu Hilda. Baik, Pak, saya mau melanjutkan yang pertanyaan saya tadi yang mengenai faktor penyebab terbesar tidak diterimanya SNMPTN. Padahal dia sudah mendapatkan nilai yang bagus dan ada prestasi. Itu saya berarti itu ketergantungan juga terhadap pemilihan prodi anak-anak ya Pak ya. Iya, berarti betul. Saya
mau minta tolong nih Pak untuk sekolah. Apakah anak-anak dipandu untuk memilih prodi yang pas sesuai dengan bakat dan minatnya mereka supaya mereka tidak salah di dalam memilih prodi yang nantinya mereka mau masuk ke SNPTN-nya itu gitu. Ya, ini ke sekolah mungkin tadi pertanyaannya, ya, silakan. Jadi menyangkut ke sekolah juga gitu kan. Ya. Karena ada pengalaman keponakan saya di Penabur juga, tapi bukan di Jakarta. Dia untuk SNMPTN-nya dia tidak dapat, padahal dia nilainya bagus gitu ya, termasuk peringkat yang bagus. Nah, pada saat dia ujian UTBK ya untuk yang SBMPTN-nya, justru dia masuk dengan pemilihan prodi yang sama gitu. Ya, saya jawab ya Pak Gunawan. Untuk yang pertama, Bu, untuk kami selalu membimbing untuk putra-putri dari kelas 10, 11, 12 dalam menentukan bakat dan minatnya seperti apa. Melalui apa program-program kami di sekolah, kemudian kami ada masuk kelas, begitu ya, memang memandu untuk anak-anak untuk memberikan referensi macam-macam jurusan apa, dan kami kaitkan juga bagaimana pandangannya dia terhadap potensinya apa, dia berada di mana. Kami juga ada psikotes ya Bu ya di awal untuk melihat di awal, begitu ya, kenapa di awal, untuk melihat di awal kira-kira di arah dan tujuannya kemana, gitu ya, hasil dari psikotesnya. Di situ kami bimbing untuk anak-anak. Terkadang anak-anak itu makin bingung Bu ketika kami sudah memberikan semuanya, masukan dari kanan kiri semuanya, entah itu dari papa mamanya, begitu ya, saudara-saudara sekitar, ataupun dia melihat orang-orang yang ada di sekitar. Nah, makin berubah, yang tadinya udah A berubah nih, begitu. Dan kemudian untuk di SMAK 7 pastinya Bu Hilda tidak mungkin kami lepas anak sendiri. Setiap contohnya di jalur prestasi ini kami pasti membimbing. Kan saat ini kami sedang sudah keluarkan eligible, kami sedang mendata yang tidak ikut maupun yang ikut, begitu ya. Dan nanti ada hitam di atas putihnya juga di surat pernyataan supaya jelas. Kalau memang tidak ikut juga harus tanda tangan gitu ya, supaya jelas dan tidak ada dilema ataupun galau begitu. Dan setelah itu nanti kalau sudah fix eligible-nya, kami akan ada waktunya pemetaan Bu Hilda begitu. Dan kami infokan kepada anak-anak juga untuk ada pemetaan. Kami akan melihat dari kebijakan sekolah gitu di sekolah SMAK 7 untuk melihat kira-kira hasil pilihannya dia apa begitu, sehingga kami bisa memetakan dan menganalisa dengan kami mengeluarkan nilai 2 tahun yang lalu dengan sebelumnya supaya dilihat kira-kira masuk area yang mana begitu. Benar yang tadi disampaikan oleh Pak Gunawan, banyak sekali ketika sudah menentukan pilihan ya peringkat pertama sampai kelima itu berada di pemilihan PTN yang memang grade-nya tinggi sekali, dan program studinya atau jurusannya juga termasuk grade yang tinggi juga begitu. Nah, terkadang itu, dan kami pasti sampaikan ketika nanti dia ada pemilihan univ dan jurusan yang sama, misalkan katakanlah ada yang lebih dari 2 gitu ya, ada 3 atau 4 orang pilihan sama, dan kami akan menganalisa Bu, atau bahasanya tracing lah begitu ya, atau bahasa sekarang, kira-kira ini lebih cocok yang lebih ke arah mana univnya. Kalau jurusan kan tetap ya Bu Hilda, karena kan pilihannya dia begitu. Begitu Bu Hilda. Pasti kami akan terus membimbing. Ya itu, terkadang ada juga yang memang anak-anak yang misalnya ada orang tua begini Bu Hilda, harus UI Pak begitu ya. Padahal menurut kami ini lebih cocok nih jurusannya dan nilainya seperti ini ya. Misalkan katakan 90 berapa, lebih cocok di univ yang lain karena saingannya berat sekali, misal contoh di UI misalkan. Nah itu terkadang, jadi kami banyak istilah mentoknya di orang tua Bu Hilda begitu. Anaknya sebenarnya bisa mau begitu ya, tiba-tiba kekeh orang tua harusnya ini. Dan kami sih selalu menyarankan ya, kalau memang nanti tidak jodohnya misalkan tidak ada di jalur prestasi, ya udah nanti jalur tertulis kamu tes begitu. Tapi kami selalu mengisyaratkan, sayang sekali dengan nilai yang sebesar ini harusnya misalkan ya katakanlah bisa di univ yang lain, kenapa tidak gitu ya, kalau memang orientasinya di PTN begitu, karena kan pasti kami membimbing di sini yang memang orientasinya PTN. Terkadang itu Bu, yang memang UI harus gitu ya, ITB harus misalkan. Nah itu Bu, semoga terjawab Bu Hilda. Baik, terima kasih Pak.
Sama-sama Ibu Hilda. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Mumpung ada Pak Gunawan gitu ya, semoga bisa memberikan informasi yang memang bisa Pak Gunawan sampaikan begitu, ataupun kelas-kelas yang lain juga dipersilakan. Oh, mungkin ada satu nih Pak pertanyaan lagi Pak. Ini mungkin terakhir ya Pak. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain juga mungkin boleh, hanya 2 pertanyaan terakhir lah begitu ya, karena saya rasa pasti Pak Gunawan sudah ada kegiatan yang lain. TS di UI dengan di luar negeri sama atau beda Pak? Ya, ini pertanyaan ambigu. Mungkin kayaknya dari segi kurikulumnya ataupun biayanya kali ya Pak? Ya, kalau dari segi kurikulum, ini ketika yang bersangkutan mendaftar ini pun sudah bisa mengecek. Jadi misalkan kurikulum manajemen ya, FEB di Fakultas Ekonomi Bisnis untuk manajemen kelas internasional yang double degree misalkan, itu nanti 2 tahun di kampus mitranya itu belajar apa saja itu ada, itu di awal sudah terinfokan. Ya. Jadi sebenarnya kan apa yang didapatkan saat 2 tahun di UI ini tentunya memang harus inline, harus nyambung dengan yang nanti dipelajari di kampus mitra. Dan saat menginisiasi program KKI terutama yang double degree ini kan antara prodi manajemennya UI dengan prodi manajemen di kampus misalkan di Australia atau di Inggris, itu kan tentunya sudah diskusi. Jadi kalau dari UI-nya dapat ini, nanti di sana tambahan muatannya inilah kira-kira mata kuliah. Jadi tidak perlu khawatir bahwa itu semua itu sudah diramukan lah sedemikian pas gitu ya. Jadi tidak kemudian di sini belajar apa, di sana nggak nyambung gitu. Pasti sudah di jembatannya. Kira-kira itu Pak. Ya, oke Pak. Ini make sure kembali Pak, supaya tidak salah informasi. Ini dari ada Ibu Lisia bertanya, maaf tadi kelewat untuk jalur undangan ini, apakah anak IPA boleh pilih prodi ekonomi? Ya, baik. Jadi meskipun di SNBP, ini SNBP dulu ya, SNBP ini persyaratan lintas jalur itu nanti menjadi kewenangan masing-masing prodi, masing-masing PTN, tetapi kelihatannya kalau yang dari IPA itu lebih beragam. Kalau dari IPA mengambil prodi soshum itu selama ini diperbolehkan semua. Misalkan dari IPA mengambil ekonomi, ambil psikologi, mengambil hukum, bisa. Tapi kalau yang dari IPS ini memang nanti pilihannya agak terbatas. Kita lihat nanti masing-masing prodi, masing-masing PTN memberikan prasyarat seperti apa kira-kira. Terus tadi kayaknya ada juga satu chat yang tadi sudah tertutup ya, bahwa kalau memilih PPKB apakah SNM-nya harus sama. Nah, itu ya sekarang kan PPKB dengan SNBP ya, bukan SNM lagi karena sudah tidak ada terminologi SNMPTN maupun SBMPTN. Jadi itu sekali lagi saya sampaikan tidak harus ya, karena itu 2 hal yang nanti terpisah jauh gitu. Jadi kalau SNBP-nya milih hukum misalkan terus belum masuk, ya nanti di PPKB mau tetap ngambil hukum ya boleh, mau pindah dan ke ekonomi atau psikologi atau yang lain juga boleh-boleh saja. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin dirasa masih ada pertanyaankah Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan hari ini. Oh, ada pertanyaan nih Pak di kolom chat. Selamat sore Pak Gunawan, kenapa sekolah SMAN lebih banyak masuk ke univ negeri, contoh SMAN 8, padahal untuk materi pembelajaran SMAN Penabur tidak kalah. Terima kasih. Ya, baik. Jadi ini sekali lagi, ini harus kita lihat yang lewat jalur prestasi atau jalur ujian. Kalau lewat jalur ujian, ini sekali lagi tidak ada faktor lain selain skor hasil ujian. Kami sampaikan, misalkan prodi tertentu nanti dari Semak 7 Penabur ada 5 atau 7 anak yang skornya memang masuk di dalam daya tampung, ya kami luluskan semuanya di prodi itu. Jadi tidak ada kaitannya. Kalau yang melalui jalur undangan atau jalur prestasi, memang tadi kami sampaikan faktornya tidak satu-satunya dari nilai rapor, tetapi juga dari indeks sekolah yang itu dikeluarkan oleh LTMPT, yaitu pastikan kaitannya dengan akreditasi sekolah, dengan kualitas sekolah dari berbagai sisi lah ya. Kemudian juga kami melihat nanti data seperti apa
prestasi para siswa yang telah diterima ini sekarang sedang kuliah. Gitu. Jadi variabelnya sangat banyak Pak kalau untuk yang jalur undangan. Termasuk juga yang melakukan evaluasi kan kami melibatkan prodi dan fakultas. Gitu. Jadi tidak hanya dikelola oleh langsung kantor PMB. Ya. Itu mungkin dari kami Pak. Oke Pak, terakhir Pak, pertanyaan. Kalau bisnis itu masuk ke dalam jurusan apa ya di UI? Ya, di UI di FEB, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi masuk rumpun sosial humaniora. Jadi boleh didaftar oleh yang dari IPA maupun dari IPS kalau rumpun sosum lebih istilahnya lebih bisa didaftar dari berbagai jurusan apapun kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Gunawan. Mungkin saya menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian dan anak-anak. Bapak Ibu yang tadi juga ada memang fokus bertanya untuk jadwal begitu ya dan jurusan atau fakultas apa. Nah, Bapak Ibu tinggal mengunjungi website masing-masing di UNIF-nya itu sudah ada Bapak Ibu, terkecuali yang jalur-jalur yang memang yang saat ini yang dinaungi ya pemerintah khususnya yang misalkan contoh jalur prestasi begitu ya Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan putra-putrinya dan itu juga sudah kami edukasi ya Bapak Ibu untuk perihal apa yang memang misalkan dia mau tuju dia ke UNIF seperti apa begitu ya tinggal search di webnya masing-masing contoh misalkan di sini UI misalkan pengen tahu fakultas jadwal-jadwal yang lain tes-tesnya di ITB silakan tinggal dikunjungi semua informasi ada di sana ya Bapak Ibu. Kalaupun biasanya kami dapat informasi juga pasti akan kami share untuk perihal itu. Begitu. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Pak Gunawan untuk hari ini. Sebelum itu saya menginfokan kembali untuk Bapak Ibu untuk dapat mengisikan presensi ya Bapak Ibu. Daftar kehadiran sudah ada di kolom chat. Ini kami kirimkan kembali untuk daftar kehadirannya. Silakan dibuka kolom chat, silakan diisi untuk daftar kehadirannya. Sekali lagi kami dari keluarga besar Semak 7 terima kasih untuk Pak Gunawan yang sudah mengisi sesi pada hari ini. Terima kasih Pak untuk informasinya. Ya, Bapak Ibu kita sudah di penghujung acara dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Terima kasih sekali lagi yang memang sudah banyak sekali menempatkan waktunya yang mungkin saat ini sedang bekerja sambil via Zoom. Sekali lagi terima kasih. Untuk itu langsung saja ya Bapak Ibu kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan pemerintahan Bapa pada Engkau masih senantiasa Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan Tuhan. Kami telah selesai Tuhan di dalam pembahasan dan mendapatkan informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru. Kiranya yang kami dapat dari informasi tersebut, biarlah kami bisa pahami Tuhan, dan kami aplikasikan khususnya kepada putra-putri kami Tuhan, sehingga kami bisa menentukan nanti ke depannya potensi dan pilihan yang sudah ditentukan oleh putra-putri kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati di setiap usaha-usaha anak-anak kami juga dalam persiapan untuk masuk kuliah Tuhan. Dan juga Tuhan kami ingin berpisah satu dengan yang lain melalui Zoom ini Tuhan. Dan kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati untuk kegiatan kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Tuhan sertai, Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, anak-anak, Bapak Ibu guru juga yang hadir juga di via Zoom. Sekali lagi terima kasih, selamat berkegiatan semuanya. God bless semuanya, sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Gunawan, Pak John. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak John, terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih Ibu. Terima kasih.